Jangan harap jadi kaya kalau kamu masih punya mindset yang miskin. Hari ini kita akan membahas buku The Psychology of Money karya Morgan Housel. Buku ini bukan sekedar tentang menabung atau berinvestasi, tetapi bagaimana pola pikir kita mempengaruhi cara kita mengelola keuangan. Mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan dengan uang? Sekarang kita hidup di era QR Code, aset digital, dan inflasi yang bikin dompet kita ngos-ngosan. Tetapi kekayaan bukan cuma soal nabung atau gaji yang besar. Orang kaya dan orang miskin sama-sama makan nasi, sama-sama punya otak. Tetapi yang membedakannya adalah cara mereka berpikir. Kalau kamu masih takut ambil resiko, cuma ngeluh soal gaji dan ragu dalam investasi, jangan heran kalau keuangan kamu stuck di situ-situ aja. Jadi, siap ubah mindset kamu atau lari di tempat. Pernah ngerasa boros karena diskon Shopee? Housel bilang, no one's crazy. Kita semua punya alasan unik soal uang. Orang tua kita dulu hemat karena trauma di masa susah. Kita belanja online karena notif diskon datang setiap hari. Kaya itu nggak cuma soal pengetahuan, tapi bagaimana cara kita mengontrol emosi kita. Di 2025, dengan semua hype digital, yang menang adalah ke siapa yang bilang tidak ke FOMO. Jadi, setiap kali ada notif flash sale, ingat, sabar. Perjuangkan investasi dalam jangka yang panjang. Bayangin kamu invest di saham AI yang lagi hot seperti Alibaba. Ada yang menjadi jutawan, ada juga yang balik ke nol. Housel ngingetin, look and rise siblings. Dua sisi dari mata uang yang sama. Contohnya Bill Gates, dia pintar, tetapi juga beruntung karena memiliki akses ke komputer sejak kecil. Sesuatu yang langka pada masanya. Namun temannya Ken yang juga jago komputer meninggal karena kecelakaan. Ada juga orang yang untung dari NFT, saham, emas, dan kripto. Tetapi apa sih pelajaran emasnya? Waktu lebih kuat daripada keberuntungan yang pendek. Warren Buffett kaya raya mulai investasi dari umur 10 tahun dan sabar sampai umur 50 tahun. Di era inflasi sekarang, nabung 10.000 sehari di saham, emas, atau kripto bisa jadi benteng kamu 10 tahun kemudian. Tapi selalu ingat, cari aset yang bisa melawan inflasi 10-15% per tahun. Jangan kejar jackpot-jackpot apalagi JP-JP dari judi slot. Tanam duitmu sekarang, biar waktu panen kamu siap ngajak teman kamu party. Lihat teman-teman pamer iPhone 16 di TikTok. Padahal cicilannya numpuk, utangnya di mana-mana. Itu bukan kaya, it's a marriage. Housel bilang, wealth is what you don't see. Kekayaan itu duit yang disimpan, bukan yang diperlihatkan. Di tahun 2005, kita disiksokkan iklan gadget, outfit viral, dan kopi 50.000. Tapi orang kaya beneran, mereka nabung di dompet digital, investasi di ETF, dan di S&P 500. Dan nggak peduli omongan tetangga kamu. Jadi, sebelum check out di keranjang e-commerce kamu, tanya ke diri kamu sendiri, apa mau hedon-hedon sekarang atau bikin masa depan kamu aman? Apa arti uang di tahun 2025? Bisa kerja hybrid dari cafe atau resign buat jadi content creator tanpa takut bokeh? Housel bilang, money buys freedom. Bukan cuma soal buat beli barang, tetapi kendali atas waktu dan hidup kamu. Di zaman gaji yang stagnan, tapi harga pokok terus naik, caranya simple. Tabung lebih banyak, investasi cerdas, dan jangan ikut FOMO-FOMO. Sisihkan 70% untuk investasi, 20% cash, dan 10% aset resiko. Itu pelajaran praktis yang bikin kamu nggak cuma bertahan, tapi juga meraih kekayaan. Lupain semua tekanan, harus punya ini itu, ikutin standar TikTok. Fokus ke yang bikin kamu bebas, itulah kekayaan sejati. Jadi, di tahun 2025, dengan aset naik turun, inflasi naik terus karena uang dicetak tanpa batas. Dan media sosial, FOMO-FOMO barang diskon. Buku The Psychology of Money kasih kita blueprint, kendalikan emosi, hargai waktu, simpan lebih banyak uang, dan kejarlah kebebasan. Pelajaran terbaiknya, kaya bukan soal punya segalanya, tapi punya cukup buat hidup sesuai kemauan kamu tanpa diatur orang lain. Mulai dari 10.000 sehari, atau investasi leher ke atas dengan baca buku-bukunya. Dua-duanya bakal ubah cara kamu melihat uang. Yuk kita ubah mindset kita untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Jangan bunuh tujuan hidup kamu karena teman-teman dan keluarga kamu tidak mendukung. Dunia penuh dengan orang asing yang ingin melihat kamu sukses. Tepuk tangan mereka lebih meriah dari tepuk tangan orang di sekitar kamu. Cari dan temukan mereka. Sampai jumpa.